Guys, we gotta go up. Let's go up. Let's go up. Oh no. Video ini bisa jadi adalah penyebab kebakaran dimulai. Sebuah footage menunjukkan bagaimana awal mula api di Wildfire, California terjadi. Tahun 2025 baru aja dimulai, tapi dunia udah dikejutkan oleh bencana besar yang melanda Amerika Serikat. Dan yang paling bikin heran itu adalah netizen Indonesia. Mereka tuh banyak yang bersyukur di atas penderitaan orang lain. Ini kita lihat komentar-komentarnya ya. Setelah banyak video yang menganalisis, ini adalah sebuah kompilasi video tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Apakah ini sebuah azab seperti yang mereka katakan? Lalu pertanyaannya adalah kenapa jika seseorang yang kita anggap saudara disebut terkena musibah, tapi kalau ada yang anggap orang ini musuh, kita sebut mereka itu terkena azab. Kita mulai dari kondisi terkini kebakaran di Los Angeles. Kerugian finansial yang terjadi di wildfire ini tuh gede banget. Proses pemulihan ini akan menjadi tantangan yang sangat berat buat California. Kerugian finansial mereka tuh bisa mencapai sekitar 2.100 triliun. Angka yang benar-benar gede. Jadi bayangin nih, nilai satu kota di Amerika segede itu ya. Satu kota di Amerika itu sama seperti dana pembangunan negara kita dalam waktu 1 tahun. Bandingin dengan Indonesia, negara belum keseluruhannya loh Amerika tuh. Jadi emang Amerika tuh kaya banget sebetulnya. Pemerintah Amerika Serikat telah menunjukkan komitmennya. Presiden terpilih Donald Trump bahkan udah ngumumin rencana untuk membangun kembali wilayah yang terdampak dengan komitmen akan mengumpulkan para pembangun terbaik di dunia. Rumah-rumah yang terbakar mayoritas telah diasuransikan dan para korban juga nggak perlu bertahan di tenda-tenda darurat karena mereka ditampung di fasilitas pengungsian yang layak. Jadi ini tuh nunjukin kalau mitigasi dan kesiapan bencana di negara ini sudah lebih baik lah dibandingkan negara-negara yang masih berkembang gitu. Nah, bencana ini juga udah nyentuh berbagai macam lapisan di masyarakat, dari mulai penduduk, ya warga biasa gitu ya, sampai selebritis. Nama-nama kayak Mark Hamill, terus Ben Affleck, bahkan calon presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang kemarin kalah juga tinggal di California dan ikut evakuasi. Beberapa laporan bilang kalau ada faktor besar dari kelalaian manusia itu memicu kebakaran besar ini. Mulai dari ada yang bilang puntung rokok, dibuang sembarangan gitu, hingga klaim kalau ini gelandangan yang sengaja menyalakan api. Jadi awal mulanya itu sebenarnya masih dalam tanda kutip belum terkonfirmasi dengan jelas. Sebenarnya ada juga yang bilang ini tuh konspirasi kalau hutan di sana tuh ingin dibangun perumahan-perumahan besar lagi. Jadi sengaja dibakar. Ya udah, kalau hutannya udah hilang ya terlanjur, kita bikin perumahan aja sekalian gitu. Tapi sebetulnya sih aku nggak percaya teori konspirasi kayak gini ya sebelum ada bukti yang benar-benar kuat. Hal-hal besar itu memang seringnya dipicu oleh hal kecil yang bodoh aja. Misalnya kayak kebakaran hutan di Gunung Bromo. Itu kan kayak karena kebodohan atau kepolosan ya, bahasa yang lebih halusnya gitu. Mereka tuh pengen bikin foto prawedding tapi dengan bodohnya, dengan polosnya membawa flare ke gunung demi estetika semata. Hasilnya ya kebakaran hutan parah tuh di sana. Aku sih lebih percaya hal sederhana kayak gini ya dibandingkan konspirasi-konspirasi yang ribet banget gitu. Hal simpel seperti faktor manusia yang memicu kebakaran, mulai dari puntung rokok yang dibuang sembarangan hingga klaim bahwa gelandangan sengaja menyalakan api di California itu lebih masuk akal dengan kondisi yang terjadi sekarang. Karena dengan iklim yang kering dan musim panas yang panjang, memang di sana itu rentan banget untuk terjadi kebakaran hutan. Nah, untuk khusus tahun 2025 ini keadaannya itu sangat diperburuk dengan perubahan iklim, global warming. Perubahan iklim membuat musim panas jadi lebih panjang dan panas, menciptakan kondisi yang kering yang mudah membuat api itu jadi mudah menyebar gitu. Nah, walaupun penanggulangan bencana di sana sudah bagus, tapi sebenarnya tidak luput dari cacat juga. Para politisi di sana juga sebenarnya nggak kurang bijak ya. Kebijakan penggunaan lahan di California itu juga jadi sorotan. Banyak banget perumahan modern yang dibangun terlalu dekat dengan hutan tanpa mempertimbangkan resiko kebakaran. Tambah lagi angin Santa Ana yang sering menghembus kencang di wilayah itu tuh bikin mempercepat penyebaran api. Ini adalah kombinasi faktor alam dan kecerobohan manusia yang akhirnya menciptakan sebuah bencana besar. Dulu ketika aku kecil di Bandung itu nggak pernah terasa panas loh. Sekarang jujur aja ya, ini parah sih, bisa mencapai 36 derajat Celcius. Perubahan iklim itu nyata guys. Terus yang menarik pembahasannya adalah netizen Indonesia bilang ini adalah sebuah azab. Apakah bisa divalidasi kebenarannya? Jadi di tengah bencana ini, media sosial Indonesia justru diramaikan oleh komentar-komentar yang menyebutkan kebakaran ini sebagai azab untuk Amerika Serikat. Beberapa netizen bahkan bersyukur atas penderitaan yang dialami negara tersebut. Namun apakah itu hal benar jika kita bersikap seperti itu? All my best friends have lost their homes, so but you know they're alive. And we've lost
people, a dear member of our church, and she's with God, and our whole town is grieving. Mari kita coba berargumen, kita balik ke logikanya. Kerugian akibat kebakaran ini hanya sebagian kecil dari nilai ekonomi di Amerika Serikat. Selain itu banyak rumah yang terbakar juga udah diasuransikan. Para korban tuh nggak ditampung di tenda darurat, tapi di fasilitas yang layak. Dalam beberapa bulan aja mereka tuh akan kembali bangkit gitu ekonominya. Lebih penting lagi sebenarnya kita harus ingat bahwa global warming adalah sebuah masalah bersama. Apa yang terjadi di Los Angeles menjadi bagian peringatan bahwa bencana serupa juga ternyata bisa aja sebenarnya terjadi di Indonesia. Sebenarnya daripada kita menertawakan penderitaan orang lain, sebenarnya kita harusnya lebih menintrospeksi diri lah. Gimana kalau kejadiannya terjadi di Indonesia dekat kita sekarang ini tinggal. Kita lihat gimana dampak ekonomi mereka dan kita bandingkan dengan Indonesia. Jika pemerintah Amerika ingin, mereka itu bisa mencetak uang untuk menutupi kerugian tanpa khawatir inflasi besar-besaran. Kenapa? Karena dolar itu digunakan di seluruh dunia. Nah, sebaliknya, jika Indonesia mengalami bencana serupa, apa bisa kita mengandalkan hal demikian yang serupa mencetak uang? Dengan infrastruktur yang masih minim di sini, sistem mitigasi bencana juga belum maksimal, dampaknya sih akan jauh lebih parah. Aku tuh tinggal di Bandung. Di sini tuh banjir tiap tahun banyak terjadi di mana-mana. Selain karena rumah sudah banyak menghabiskan hutan di gunung-gunung sekitar Bandung, masyarakat juga parah sih kebiasaannya. Buang sampah itu benar-benar sembarangan. Bisa ke sungai, habit buang sampah di sini tuh benar-benar ya nggak bener lah gitu. Akibatnya apa ya, banjir di mana-mana gitu. Ini hanya untuk sebagian oknum netizen ya. Ini sebuah pertanyaan jujur. Kenapa bisa gitu ya? Buat sebagian netizen, aku bertanya logika berpikirnya aja kok. Karena penasaran ya, kalau Amerika kena kebakaran itu tuh dianggap azab. Tapi kenapa kalau tetangga kita misalnya masyarakat di Bandung ini kena banjir gitu, itu tuh dianggap musibah gitu. Sebenarnya apa sih bedanya gitu? Pada akhirnya ketika kita tidak ramah pada alam, alam akan melawan balik. Perubahan iklim bukan lagi teori, tapi kenyataan yang sudah kita rasakan. Pemanasan global membuat suhu ekstrim dan cuaca tak menentu menjadi hal yang biasa. Di Amerika, mereka tuh menghadapi kebakaran hutan yang masif gitu. Di Indonesia kita melihat banjir bandang, kekeringan, gelombang panas meningkat semuanya dari tahun ke tahun gitu ya. Lihat aja daerah-daerah seperti Lembang, Puncak, kebun teh, kebun kopi Arabica yang dulu subur, kita kesulitan banget. Lahan mereka tuh harus naik terus ke tempat yang jauh lebih tinggi, dan pada akhirnya kayaknya akan semakin sulit menemukan lahan untuk menanam kopi dan teh yang bagus kualitasnya karena harus dingin suhunya. Nah, yang bikin aku agak sedih sebetulnya beberapa petani malah milih alih fungsi lahan-lahannya itu jadi resort atau villa gitu. Demi apa? Demi bertahan hidup lah. Kalau ini terus terjadi, bukan hanya hasil bumi yang hilang, tapi juga masa depan generasi berikutnya. Nah, ironisnya meskipun dampak global warming ini udah nyata, tapi kita tuh masih banyak yang peduli gitu. Masih banyak orang yang bakar sampah sambil ngeluh, Bandung makin panas ya. Itu kan ironi banget ya. Iya panas lah karena kelakuanmu itu. Perilaku seperti ini nunjukin betapa rendahnya kesadaran dan empati kita tuh pada alam. Nah, Indonesia sendiri sebetulnya memiliki resiko tinggi terhadap perubahan iklim. Banjir Jakarta, banjir Bandung udah makin sering lah terjadi. Itu tuh contoh nyata banget. Daerah pesisir lainnya juga udah merasakan dampak naiknya permukaan laut gitu. Jadi ini tuh harus mulai kita perbaikin bersama-sama. Dari mulai apa? Dari mulai kebiasaan aja dulu gitu. Baru jangan mentang-mentang terus-terus salahin pemerintah gitu ya. Kita mulai juga dulu dari diri sendiri ya. Pemerintah juga harus gerak gitu untuk masalah global warming ini, karena itu adalah masalah bersama. Jika negara maju dengan teknologi canggih aja bisa kewalahan ngadapin bencana yang kayak gini, bagaimana dengan kita yang infrastrukturnya juga masih minim? Masih agak jauh lah, di beberapa tempat tuh masih tertinggal bahkan. Sebenarnya ya daripada bersyukur, ngetawain, terus ada yang bahkan syukuran, nyalahin kalau ini kena azab. Ayo kita mari introspeksi aja gitu ya. Perubahan tuh harus dimulai dari diri sendiri nggak sih? Di sini saya mengkritisi diri saya sendiri juga gitu ya. Gak usah jauh-jauh dulu dah beli mobil listrik, motor listrik. Hal-hal kecil aja dulu, buang sampah pada tempatnya gitu. Faktanya statement merawatlah bumi itu salah sebetulnya. Bukan bumi yang akan hilang, bumi hancur gitu. Tapi rawatlah bumi, karena jika tidak, manusia yang akan punah. Buminya mah nggak akan kemana-mana, nggak akan hancur. Bumi itu akan tetap ada. Bumi itu udah tahan banting jutaan tahun. Bahkan bumi itu sudah berkali-kali memusnahkan makhluk hidup gitu ya. Jadi ramahlah terhadap alam, karena jika tidak, alamlah yang akan menghancurkan kita. Bukan kita manusia akan menang gitu. Alam akan tetap ada, bumi akan tetap ada, seperti itu.